Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Pak Hilman selaku General Manager BRTV. Pak Hilman, banyak pemirsa BRTV yang memang sudah mengikuti dari beberapa tahun belakangan ini, dari mulanya Badar TV sampai akhirnya sekarang menjadi BRTV. Nah, sebenarnya banyak juga yang menanyakan, apa sih sebenarnya kenapa akhirnya rebranding dari Badar TV ke BRTV? Apa gebrakan barunya atau hal apa sih yang sebenarnya beda dari rebranding ini nih, Pak? Sebenarnya pada waktu itu ya lebih ke rebranding ini memang dimaksudkan untuk kita mengubah pola konten, kita mengubah pola culture gitu ya. Dulu kan Badar TV orang lebih mengenal, tapi sampai saat ini juga ya, televisi Islami gitu, dakwah, siarannya dakwah dan lain-lain. Nah mungkin hanya penyebutan saja sih sebenarnya, call sign gitu, call sign yang memang menjadi BRTV. Jadi memang kepanjangan dari sebenarnya Badar Televisi juga, cuman call sign-nya aja kita rubah. Merubah call sign itu bukan tanpa alasan, mungkin supaya untuk apa ya, penyebutan mudah diingat, dan kita rebranding itu juga tidak semata-mata hanya call sign, tapi jelas logo dirubah ya. Dari yang dulu logonya mungkin pernah biru, pernah hijau, tapi sekarang kan colorful gitu ya. Itu mencerminkan culture kita adalah nanti akan terus menjadi colorful gitu, berwarna terus. Berwarna dalam arti konten-konten akan terus berwarna. Kita tetap secara izin juga, kita kan dari Kominfo kita tetap sebagai televisi religi ya, di situ disebutnya berarti televisi dakwah lah. Menyajikan dakwah itu tidak hanya di atas mimbar, walaupun tetap kita berpegang teguh bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya, berguna bagi semua lapisan apapun, agama apapun gitu ya. Rebranding atau situasi industri televisi yang sedang begini, kita mungkin ya sampaikan walau satu ayat misalnya, kan emang udah ada ya seperti itu. Ini mungkin jawaban bahwa kita juga harus menggunakan marketing langit lah ibaratnya ya. Satu nilai dakwah, dan ini adalah jawaban. BRTV masih eksis saat ini. Pasti itu udah campur tangan Allah kalau buat saya pribadi ya, nggak mungkin gitu kalau nggak begini. Ya kita intinya terus aja eksis di area situ, karena kalau kita lihat industrinya, core bisnisnya di televisi ini memang sudah kita harus terus bergerak gitu, nggak bisa realitanya seperti itu. Jadi memang harus sampaikanlah walau satu ayat. Ini jawabannya, 5 tahun BRTV masih eksis. Kalau buat saya kayaknya itu deh, dan pasti itu gitu. Udah libatinnya udah urusan di atas. Kalau kata orang-orang ya. Memang program BRTV ini memang orientasinya dakwah ya Pak? Iya, gitu ya? Orientasi utamanya dakwah gitu. Walaupun mungkin balutannya konten-konten lain gitu ya. Begitu. Dengan kemasan yang kekinian. Ya, betul. Baik, nah ini Pak, dalam sebuah karya pastinya ada tim yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Pak Hilman selalu menyebutnya dengan super team. Baik, nah ini Pak, boleh dong share sedikit gitu ya cerita tentang tim yang Bapak lead gitu ya. Bagaimana karakteristik dari teman-teman kru BRTV gitu ya. Dan bagaimana Bapak bisa menginfluence tim yang lainnya gitu untuk menjadi semakin hebat gitu. Ya intinya ini sih membangun sebuah kekompakan tim dengan jargon super tim itu. Saya memang membangun tim ini menjadi sebuah tim family lah, kayak keluarga gitu ya, tidak seperti di kantor-kantor pada umumnya gitu. Tapi memang kita ada target, nggak mungkin tanpa ada target gitu ya. Harus ada target, mau kemana nih, visi misi harus kecapai sampai A gitu.
tujuannya sampai B atau sampai C. Nah, dalam membangun sebuah tim ini memang saya memperlakukan seperti teman gitu ya. Kita selalu bicara tentang kreativitas gitu, pola-pola konten apa segala macam. Jadi memang pola yang saya terapkan adalah super team gitu. Jadi kenapa super team? Memang ya nggak ada Superman di sini. Tidak ada seorang Hilman, tidak ada seorang VJ gitu ya, tidak ada seorang campers, tidak ada seorang produser yang hebat, nggak ada gitu semua. Tapi kita satu tim. Karena karya televisi itu kan karya kolaboratif ya, tidak mungkin ini karena produsernya jago, ini karena bosnya keren atau GM-nya gimana gitu, nggak bisa. Semua kru yang terlibat di sini adalah tim-tim kreatif, dan saya terus memupuk itu supaya kita solid aja, minimal solid, satu chemistry gitu ya, satu visi, satu misi. Nantinya kesananya enak gitu, jalannya enak kalau udah jalan bareng gini, enak gitu. Begitu sih intinya ngebangun jargon super team itu gitu. Tidak ada nothing spesial di antara siapapun, sama semuanya gitu. Tapi kalau untuk support dan peran dari manajemen BRTV atau atasan ya, BRTV alhamdulillah lainnya, ya, Pak? kita juga sama owner, sama manajemen disupport gitu ya, dengan ya baik fasilitas, baik hal-hal lain gitu ya. Kita disupport banyak karena memang dari awal kami kan memang sudah duduk bareng dulu tuh, mau kemana BRTV, terus visi misinya apa. Jadi saya kira saya di forum ini saya juga harus berterima kasih ya pada owner gitu ya, pada direksi, bahwa memang terima kasih sudah support kami, dan kami bisa mengembangkan televisi ini menjadi lebih baik, lebih settle, dan ya doakan kami dan bimbing kami terus untuk terus BRTV ini berguna buat umat gitu aja. Gitu sih. Baik, luar biasa. Dan akhirnya sampai di titik ke-5 tahun ini nih Pak, 5 tahun Semarak Harmoni. Sesuai dengan tagline HUT kali ini adalah Semarak Harmoni dalam 5 tahun berkarya. Boleh sharing dong Pak kepada pemirsa dan kita semua nih, sebenarnya apa sih makna di balik tagline tersebut? Ya, semarak gitu ya, secara tagline atau artinya kan udah jelas ya, bahwa kita tetap akan terus mengembangkan sebuah pola kebersamaan dalam harmoni gitu ya. Kebersamaan itu harmoni gitu ya. Terus ngembangin kebersamaan karena ya kita memang core bisnisnya di komunikasi ya. Nggak bisa lepas dari komunikasi. Komunikasi era sekarang itu memang kolaborasi gitu. Eranya kolaborasi. Bayangkanlah VJ gitu ya, punya media sosial. Sekarang exposure-nya gede mana kalau VJ posting sendiri atau sama kolaborator? Kolaborator sih. Betul, karena polanya sudah begitu. Polanya memang harus itu. Jadi ke 5 tahun ini kita terus kembangkan semangat harmoni kebersamaan, itu intinya. Dan ini juga pemberian teman kita, siapa dulu ya yang teman-teman yang semarak itu. Lupa tuh Pak. dalam sebuah diskusi kan ya, diskusi kreatif kita dari semuanya kita ikut dan dipilihlah itu. Tapi kan semangatnya udah kelihatan sama nih tim. Oh memang tetap masih mengembangkan harmoni kebersamaan karena polanya kita harus ikut ke situ. Nggak mungkin kita menjadi misalnya kalau Semarak, BRTV makin besar lah, siapa BRTV gitu kan. Sementara kita masih memang butuh kebersamaan dengan umat, kebersamaan dengan pemirsa, kebersamaan dengan viewer dan lain-lain gitu. Keharmonian. Harmoni, betul. Baik, sepanjang ini sejauh ini Pak, apa sih pencapaian terbesar yang dicapai oleh BRTV? Ya, pencapaian kalau dalam segi program gitu ya, kita kan sudah 2 tahun ya berturut-turut dapat winner gitu ya. Selain itu kan memang
nominasinya juga banyak gitu. Walaupun mungkin yang dapat 1, tahun ini juga kita 1. Alhamdulillah kita, kalau tahun kemarin kita program religi terbaik gitu ya. Kalau boleh saya jelasin sedikit, BRTV di pertanyaan yang tadi itu kan memang BRTV memang televisi Islami gitu ya, dakwah lah ya, tidak spesifik pada agama Islam saja, karena saya percaya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Dan pola dakwah yang dikembangkan itu justru tidak harus ustadz di belakang mimbar, dan itu menjadi sorotan akhirnya kan, menjadi juara program kita karena memang mengembangkan kita bikin sebuah program dulu badut ya, badut berdakwah gitu. Badut sedang bermain dengan anak-anak kecil, tapi dia selingi dengan dakwah-dakwah itu justru juara gitu, mengalahkan televisi-televisi yang budget besar gitu ya, dengan set yang keren gitu. Tapi kita tahu bahwa ada kesadaran mungkin ya, produsernya dan kita semua tim juga, bahwa pola dakwah sekarang memang orang sudah beralih nih. Ada segmen yang memang orang butuh nih ustadz gitu ya, di belakang mimbar dengan pola-pola dakwah komunikasi seperti itu. Tapi ada juga orang yang harus ada entertainnya gitu ya. Makanya itu yang menjadi juara, bahkan mengalahkan nominasi lain yang memang programnya saya kira cukup bagus gitu ya. Itu keren gitu. Cuman ya gimana lagi ya, pola dakwah memang harus terus bertransformasi gitu. Dari cara dulu Rasulullah sampai sekarang kan terus bergerak. Intinya nilainya yang jangan berubah, tapi caranya boleh gitu. Asal tetap di koridor yang tidak aturannya tetap nggak dilabrak gitu. Terus di tahun sekarang kita alhamdulillah 2 bulan kemarin baru dapat ya program talk show terbaik gitu. Itu juga mengalahkan program-program yang super keren kalau menurut saya ya, karena narasumbernya udah wah itu mah dewanya di media lah ya. Tapi kita bisa winner karena justru program yang kita sajikan malah anak-anak muda gitu ya, berbicara tentang pilkada, bicara tentang politik, bicara tentang ya keadaan sekitar menurut versi mereka itu jauh. Ternyata itu yang jadi pemenang gitu. Itu dalam konten ya, kita pencapaiannya. Dalam hal lain ya yang mungkin tidak bisa kita hindari ya, namanya perusahaan, ada cost operasional, terus pendapatan dan lain-lain gitu ya, ada profit and loss dan PNL gitu ya, macam-macam lah dalam teori ekonomi. Ya paling tidak di tahun kelima ini kita udah settle lah gitu, alhamdulillah. Luar biasa ya, 5 tahun sudah mentorehkan banyak prestasi, itu luar biasa untuk BRTV. Ya, anak bayi lah ya, baru anak bayi 5 tahun ya, balita. Sudah punya prestasi gitu ya, yang bahkan mendapatkan 2 penghargaan di ajang KPID Award. Luar biasa, semoga BRTV semakin tetap terus berkarya dan menambahkan berbagai penghargaan lainnya. Pak Hilman, kita akan ngobrol lagi, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.